Penembakan massal terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu 14 Desember 2025. Dilaporkan 16 orang tewas dan 42 lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Insiden ini terjadi setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang tengah merayakan hari libur Hanukkah. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Penembakan terjadi sekitar pukul 18:45 waktu setempat di Pantai Bondi, salah satu destinasi wisata paling populer di Sydney, yang setiap tahunnya menarik ratusan ribu pengunjung. Saat itu, sebuah acara yang diselenggarakan organisasi Yahudi Chabad tengah berlangsung untuk memperingati hari pertama Hanukkah. Ratusan orang termasuk keluarga dan anak-anak berkumpul di area terbuka pantai ketika tembakan mulai dilepaskan. Keterangan para saksi menggambarkan suasana kepanikan yang terjadi dalam hitungan detik. Sebuah video memperlihatkan puluhan orang berlarian keluar dari air menuju daratan saat suara tembakan terdengar. Ebony Munro yang berada di pantai bersama bayinya yang berusia 17 bulan, mengatakan ia berlindung di bawah panggangan barbeque logam bersama seorang pria tak dikenal. Munro memperkirakan suara tembakan berlangsung selama hampir 10 menit. Sementara saksi lain Finn Foster yang masih berusia 18 tahun, awalnya mengira tembakan tersebut sebagai suara kembang api. Otoritas Australia menyebut insiden ini sebagai serangan teroris yang secara khusus menargetkan warga Yahudi Australia. What we saw yesterday was an act of pure evil. An act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. And visiting the scene there at Bondi this morning, it was a very physical reminder of the iconic status of Bondi Beach and the Bondi Pavilion. I opened that pavilion after the refurbishment just a couple of years ago. It is a historic place. And the fact that this was a venue for this act of evil that was clearly calculated by these perpetrators is just an outrage and a shock to the community. One of the things that is coming through, though, is that the community want to be able to express their support and solidarity. And I would urge and join with others who have urged Australians across the country to light a candle, put it in their front window tonight at 6:47 p.m. to show that light will indeed defeat darkness, part of what Hanukkah celebrates, of course. We are stronger than the cowards who did this. Polisi mengungkapkan bahwa para pelaku adalah ayah dan anak dengan pelaku yang lebih tua tewas di lokasi setelah ditembak aparat. Hingga Senin 15 Desember 2025 pagi waktu Australia, sedikitnya 40 korban masih dirawat di rumah sakit, termasuk 2 petugas kepolisian yang terluka saat merespons serangan. Komisaris Kepolisian New South Wales, Mal Lanyon, mengatakan polisi menemukan dan menonaktifkan 2 alat peledak rakitan di sebuah kendaraan yang terkait dengan tersangka yang tewas. Namun hingga kini nama kedua tersangka belum dirilis. Polisi menyebut pelaku berusia 50 tahun dan 24 tahun. Pelaku yang lebih tua tewas di tempat, sementara putranya mengalami luka kritis dan kini dalam penjagaan ketat. There's several investigations underway at the moment. I spoke this morning. The Joint Counter-Terrorism investigation will be led by our Counter-Terrorism Command with our Commonwealth agencies. At the same time, there is a critical incident investigation because we know that police fired a number of shots which resulted in the death of a person and also the injury to a second offender. So there are a range of investigations underway at the moment. Meski para pejabat menyebut penembakan itu sebagai serangan teroris, namun Komisaris Polisi Mal Lanyon menolak berkomentar soal ideologi para tersangka dengan mengatakan bahwa penyelidik membutuhkan waktu untuk mendalaminya.
Di lain sisi, korban tewas dan luka-luka berusia antara 10 hingga 87 tahun. Sambil menunggu proses pemberitahuan resmi kepada keluarga, beberapa identitas korban telah dikonfirmasi. Organisasi Cabat mengumumkan bahwa salah satu korban tewas adalah Rabbi Eli Schlenger, Rabbi asisten Cabat Bondi yang dikenal berdedikasi melayani komunitas. Dua korban tewas lainnya adalah Reuven Marison, anggota komunitas Cabat, serta Alex Kleitman, seorang penyintas Holocaust yang hadir bersama anak dan cucunya. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengonfirmasi bahwa Dal El Kayam, warga negara Prancis, termasuk di antara korban tewas. Penembakan di Pantai Bondi terjadi di tengah meningkatnya serangan terhadap komunitas Yahudi secara global sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Pihak berwenang Australia menyatakan tengah menyelidiki kemungkinan keterkaitan ideologis pelaku, meski sejauh ini belum mengungkap motif pasti. Meski begitu, insiden ini menjadi sorotan karena penembakan massal sangat jarang terjadi di Australia, negara dengan undang-undang senjata api paling ketat di dunia. Australia mereformasi hukum senjatanya setelah tragedi Port Arthur 1996 yang menewaskan 35 orang. Pemerintah saat itu melarang senapan serbu dan menerapkan program pembelian kembali senjata yang berhasil menarik hingga 1 juta senjata api dari peredaran. Komisaris Lanyon menegaskan bahwa meskipun salah satu pelaku dikenal oleh polisi, namun tidak ada indikasi kuat bahwa serangan ini direncanakan dalam jangka panjang. Polisi juga menyatakan tidak mencari tersangka lain. Penyelidikan masih berlangsung, sementara Australia berduka atas salah satu tragedi paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir.